Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nuzulia Rahmi dari kelas B dengan nomor NIM 22030550222. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Apa sih itu gizi buruk? Menurut Kemenkes, gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan anak di bawah standar, yang mana ditandai dengan indeks berat badan menurut umur kurang dari -3 standar deviasi. Sedangkan menurut WHO, gizi buruk dibedakan menurut umur anak. Yang pertama, usia kurang dari 6 bulan dengan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi atau edema bilateral yang bersifat fitting atau tidak kembali setelah ditekan. Yang kedua, usia 6-59 bulan dengan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi atau lila. Lilanya itu kurang dari 11,5 cm atau edema bilateral yang bersifat fitting. Selanjutnya, faktor penyebab gizi buruk. Faktor yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi yaitu ada kemiskinan, kemudian kurangnya pendidikan, dan keterbatasan akses pangan. Kemudian faktor yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu ada sanitasi yang buruk, kemudian akses terbatas ke air bersih itu kurang, dan lingkungan tempat tinggal yang padat. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor kesehatan. Faktor kesehatan yaitu ada penyakit infeksi, kemudian kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah, dan cacat atau terdapat gangguan perkembangan. Faktor selanjutnya yaitu faktor ibu. Faktor ibu yaitu yang pertama, kesehatan ibu yang buruk itu mempengaruhi selama kehamilan, sehingga terjadinya risiko gizi buruk lebih tinggi. Kemudian kurangnya asupan nutrisi ibu selama kehamilan dan pendidikan gizi yang rendah pada ibu. Faktor yang terakhir yaitu praktik pemberian makan yang tidak tepat. Pada faktor ini yaitu yang pertama ada ASI yang tidak eksklusif, kemudian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak memadai, dan frekuensi makan yang tidak tepat. Nah, dari faktor-faktor ini bisa membuat dampak pada anak, yaitu yang pertama gangguan tumbuh kembang, kemudian gangguan fungsi kognitif pada anak, kemudian anak akan mengalami kesakitan, kemudian terjadinya risiko penyakit degeneratif, dan yang terakhir bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase pertama yaitu ada fase stabilisasi. Pada fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Kemudian tanda-tanda bahaya, derajat edemanya, kemudian asupan formula, frekuensi defekasi, konsisten feses, volume urin, serta berat badannya. Kemudian di fase yang kedua yaitu ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar.
Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Fase yang terakhir ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya 10 langkah gizi buruk pada balita 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk itu berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darahnya itu kurang dari 3 mol per L atau kurang dari 54 mg per dl. Nah, jika fasilitasi setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk itu dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Nah, cadangan energi anak gizi buruk itu sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian langkah ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis. Semua balita gizi buruk itu dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Kemudian pada dehidrasi ringan atau sedang itu tetap diupayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambah ke dalam formula WHO atau formula 75 dan formula 100 dan Resomal. Kemudian langkah yang kelima itu ada mengobati infeksi. Balita gizi buruk sering kali menderita berbagai jenis infeksi. Namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi itu boleh diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Itu biasanya pada minggu kedua atau pada saat mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Nah, pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan di sebelumnya. Langkah selanjutnya, langkah ke-7 yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada langkah ini itu diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Kemudian lanjut di langkah 8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi represi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Kemudian diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram BB per hari. Protein diberikan 4 sampai 6 gram per kilogram BB per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara
bertahap ditambah pada makanan padat gizi. Langkah yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Nah, pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, itu sangat penting dan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang. Langkah yang terakhir, langkah ke-10, yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Nah, kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badannya itu kurang dari -2 standar deviasi dan atau lingkar lengannya kurang dari kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badannya itu lebih dari -2 standar deviasi dan lingkar lengannya atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting di edema bilateral. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.